aku mulai record. Tara, Kak nanti kayaknya Putri, kita aku izin apa masuk tuh? bentar dong. Oke, Untuk boleh. yang advance assignment, Kak mau tanya Oke, lagi Kak. apa tuh? Aku coba eh summary record aku. Terus aku share screen, teman-teman lanjutin yang kemarin ya, teman-teman semua. Kita melanjutkan yang kemarin. Bentar. Set. Sakit ini. Mana ya? Nih. Jadi kalau kemarin kita itu di simulasi pertama, kita eh, belajar bareng-bareng nih gitu, ngerantru bareng-bareng tentang si istilah-istilah ini. Nah, saranku kalau aku dulu sampai sekarang aku masih punya tuh catatannya. Catatan dari semua ini. Karena aku dulu emang awam banget dan jujur aku nggak tahu istilah ini sebelum direvoi. Jadi aku tulis semua ini dan aku bikin catatan-catatan kecil gitu, pakai kertas kecil. Itu sih kalau dari aku. Nah, selanjutnya kita di sini eh aku akan simulasiin tentang cara ngitung. Ini aku minta minta satu-satu boleh untuk berpartisipasi ngitung dari yang paling mudah dulu dan sampai yang lumayan sulit nih guys. Oke, yang pertama ada yang mau volunteer dulu nggak tanpa ditunjuk? CPC sama CPM. Gampang banget ini, ya ampun. Ayo, siapa nih? Boleh aku Kak. Boleh, silakan. Ilhamul. Kalau CPC, CPC itu berarti rumusnya 350 kosnya dibagi klik berarti kos dibagi kliknya klik. total klik. Oh. Oke. Kalau CPM berarti CPM sama Kak. Ya kos, impression dia kos kos dibagi juga impression dibagi impression dikali 1000 ya Kak? dikali berapa? Ayo. 1000 Dikali 1000. Tara. Udah jadi nih. Terus selanjutnya yang order sama CPO. Cost per order. Siapa yang mau? Terima kasih Ilhamul Akbar. Oh, Kak. Siapa yang mau? CPO sama order? Oke Kak, saya Kak. Oke, boleh. Kayu Rali silahkan. Itu Hmm. revenue dibagi average order value ya. Order berarti revenue dibagi average order Average order value. value. AOV, ya. Kita coba hasilnya. Benar. Lanjut kalau CPO-nya CPO berarti itu cost dibagi order ya. cost di cost per order. Namanya udah tahu ya, cost Iya. per order. Gitu. Terima kasih, Kak Yuralis. Selanjutnya CTR sama CR atau CVR, siapa yang mau? Saya Kak, Ya, boleh, silakan Bobby. CTR itu klik through eh Betul. Klik, through, sorry 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 sorry. klik, klik, CTR 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 lupa lagi. klik Eh, ter-red deh. Klik yes. ter. Enggak. Kan kalau P kan per ya, ini ter berarti. Ayo, CTR apa itu sih? klik through rasio. Ya, klik through right. Iya, yang Terus, itu klik dibagi berarti impression, klik, dibagi impression. dibagi. Yakin? Yes, yakin, nggak Oke. salah. Ada tiga pilihan katanya. Tanya teman. Klik bener bener lima bener puluh bener lima nggak puluh bener? Enggak, yakin. Benar. Ya. Terus Benar CPR tuh. itu conversion rate. CVR. Conversion rate berarti Berarti jumlah konversi dibagi di sini dibagi kasusnya traffic session. session. Oke. Apakah benar? Benar. Terima kasih Kak Bobi. Sama-sama Kak. Lanjut, ini satu aja nih, CPA dan ROAS jawab satu, kita turunin ke bawah. CPA. Siapa yang mau jawab volunteer? Boleh Kak, aku, Kak? Boleh, Rahadian silakan. CPA apa? Oke, CPA itu Rumusnya. kan cost per acquisition ya.
Berarti Berarti kalau rumusnya itu ad spend bagi cost, purchase-nya, berarti di sini cost bagi action-nya, Kak. cost bagi action. Oke, benar. Langsung kita isi semuanya. Pil. Oke, nanti kalian kayak gini juga nih untuk si intermediate, untuk loas apa nih kira-kira? Tik tik tik. ROAS itu Mm-mm. eh, itu revenue bagi ad spend-nya ya, Pak. Berarti revenue bagi cost-nya. Revenue bagi marketing cost. Iya, betul. Oke, sebentar. Nah, di sini kenapa nol? Di sini kita bisa isi dulu. Bisa dienolkan. Hmm, Dienolkan aja. Cara. Jadi seginilah kura-kura. Oke. Tadi CPA. Boleh lanjut ke arah dia nih. Jangan lupa ya, nanti yang di intermediate juga ada ini nih. What is the name of the metric? Kalau app install berarti cost per CP, CPI. CPI. Boleh. Nih. CPI. Kalau subscription, apa tuh? CPS. GPS. Nah, jangan lupa isi Iya. ini ya. Ini karena ini salah satu eh salah satu grading rubriknya. Kalian jangan lupa isi ini. Untuk registration berarti CPR. Supaya jangan kebalik, biasanya kami itu bilangnya CP CPF form. Karena form registration kan. Oke. Karena nanti kalau CPR kebalik sama ini. Takutnya gitu yang lain. Terus untuk site visit itu biasanya bilangnya traffic. Jadi CP gitu. Terima kasih Kak Rahadian. Lanjut, ini siapa lagi mau? Siapa Bobit lagi? Kak Bobit lagi silakan boleh. Yang lain boleh boleh yang lain dulu. Biar nilainya kebagian guys. Jadi aku gampang nilainya gitu. Semua-muanya ada nilainya. Siapa yang mau? Ini nggak ada salah benar ya. Boleh, Kak. Boleh tuh. Siapa tuh bolehnya? Bobit lagi. Anjay. Ayo, ini deh aku tunjuk nih yang on cam juga Kak Melisa. Boleh Kak Melisa. Berapa tuh kira-kira untuk bisa dapetin ROAS segini? Gimana cara ngitungnya? Kira-kira nih. Apa dulu yang mau dicari? Targetnya revenue dulu. Tuh, nggak marketing cost dulu. Oh iya, nggak ada propose budget bener Kak. Marketing cost dulu. Tuh, nih. Jadi tuh kan sini. Kita budgetnya taruh dulu mau berapa? Nanti ininya nggak 5 juta ya. Ini 5 jutanya kalau cuma SEO doang gitu. Ini anggaplah kita taruh eh, 3 juta deh. Boleh? Ini nanti bisa diubah-ubah guys. Tuh, 23, tuh, 23. Terus untuk Google Ads-nya misalkan hmm, berapa ya? 8 juta. Terus ininya display ads kira-kira berapa? Anggaplah nih. Berapa ayo? Taruh dulu. 10 juta Kak. Biasa display ads mahal. Iya. Tapi di sini ROAS-nya berapa? 0,5. 0,5.
Gimana tuh? Sini kita Berarti lihat nih. Skenario total target revenue-nya berapa? 25 juta. 25 juta. 25 juta berasal dari mana? Total revenue-nya gitu kan. Jadi sini kita gimana caranya biar bisa mencapai 25 juta gitu. Nah, kita cari dulu revenue-nya ini nih. Kan dua udah kita masukin. Ya, Rumus revenue berarti berapa? Berarti marketing cost dikali ROAS. betul, marketing cost dikali ROAS. Nih, segini. Terus di sini samain segini hasilnya. Masih berapa? Masih 23 juta. Kita perlu berapa lagi supaya dapat target revenue dua dua Satu puluh tiga juta koma tiga Tujuh ratus. 700. 1.700.000. Jadi gimana caranya biar bisa nyampe 1.200.000 itu? Anggaplah kita taruh di sini 2 juta deh misalnya. Nanti bisa diubah. 2, 3, 2, 3. 3,4 juta ya, Kak? Kenapa? Kurangnya. Kurangnya masukin Kurangnya marketing. 1,7 nih. Sebentar. Kita coba dulu. Soalnya berapa? 24 kali kurang berarti. Kalau kurang kita bisa tambahin di mana supaya ini. Misalnya yang kita tuh nambahinnya jangan tambahin yang di bagian yang rendah roasnya. Justru cari yang roasnya tinggi. Kalau banyakin. Nah, di sini misalnya kamu tambahin marketing cost-nya 500.000. Udah achieve kan? Gitu. Nah, Kak, tapi, sorry. nah kenapa tuh? Kok saya malah lebih ke ini ya, revenue dulu ya yang ditentuinnya. Kalau ini kan masih lebih nih, 25.200 ya. Nah, Jadi saya jadi, bagi, hmm, saya bagi ini aja sebenarnya berdasarkan ruasnya tinggi, berarti revenue hmm, di sana itu lebih tinggi lah gitu. hmm, Jadi saya asumsi aja revenue-nya. Nantinya bisa dapat langsung marketing cost-nya itu kan di revenue dibagi ROAS ya. hmm. Tapi gini, revenue itu kita tidak bisa menentukannya secara ini kan, ya, secara apa? Secara bisa dibilang angka angka angkanya itu benar-benar angka genap gitu. Sedangkan Tapi kan kalau di sini marketing kan target ya, cost, kayak. hmm, Kan di sini kan target ya, mestinya hmm, kita bisa menargetkan itu kan mestinya ada angka yang bulat ya, walaupun memang hmm, hasil aktualnya itu bisa jadi ya lebih lah ya, nggak bulat gitu. Karena di sini yang udah di state itu malah hmm, revenue-nya udah 25 juta targetnya. Oke, kita coba optimalkan, hmm, maksimalkan revenue kita itu di mana gitu. hmm, Misalkan di Google Ads gitu. hmm. Makanya Oke, saya lebih ke hmm, revenue terlebih dahulu ya, bukan di oke, marketing cost. oke. Kenapa alasannya marketing cost dulu? Kalau kamu revenue dulu, kamu tentukan berapa berapa target revenue-nya, 25 juta. Kamu nanti di marketing cost-nya akan berganjil-ganjil. Itu yang menyulitkan. Iya, ganjil bang. Masa kamu pasang pasang Google Ads nanti tiga juta 125.000 100 rupiah kan tidak memungkinkan gitu kayak hal tersebut. Nanti kalau untuk apalagi Google Ads kan sekarang sistemnya top up kan. Jadi kalian itu pastinya kalau marketing cost itu untuk ngajuinnya itu pastinya genap. Kalau kamu kebalik revenue-nya dulu tentukan nanti kamu nggak bisa genap untuk marketing cost-nya ngajuin marketing cost-nya. Iya, kalau kalau misalnya kamu kerjanya sendiri, kalau memang kamu misalkan di suatu perusahaan, kan ada yang namanya pengajuan, gitu. Jadi nanti dengan budget segini, dapat segini. Tapi, kenapa marketing cost-nya ini yang di ini? Karena biar kita bisa ngeoptimalisasikan budgetnya, buat efisiensi budget. Kalau kamu revenue dulu, kamu tentuin, kamu nggak bisa nentuin budget yang optimal. Oke, ini kan 25.100.000.
25.200.000 dengan modal 13.500.000. Bisa nggak kira-kira dengan modal kurang dari 13.500.000 ini untuk ngedapetin revenue yang sama bahkan lebih, gitu challenge-nya. Jadi kalau kamu tentuin marketing cost dulu, kamu bisa gonta-ganti nih buat efisiensi budget. Karena ini kan taruh 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 pembagiannya, taruh asal taruh dulu nih, belum dihitung. Nah, nanti optimasinya gimana? Kamu lihat yang ROAS-nya paling kecil, ini bisa kamu kecilin budgetnya. Ini kan 2 juta. Misalkan anggaplah taruh 1 juta aja. Jadinya berapa? Belum nyampe. Ya kan? Nih, aku contohin dulu ya. Terus, yang ROAS-nya agak tinggian nih, kita tambahin misalnya 500. Nah, dengan 13 juta aja, bisa segini. Bisa dapat lebih banyak kan revenue-nya. Terus, kita coba kecilin lagi. Eh, di sini misalkan 3.300.000 aja, dapatnya 25 juta masih 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 bisa. Bisa nggak kita kecilin lagi misalkan di bagian sini menjadi 800.000. Hampir achieve kan? 12.600. Terus kalau misalkan kita coba di sini naikin 200.000 aja. Nih, udah achieve kan sini? Sini tadi 13.500.000. Baru kita bisa dapat 25.200.000. Di sini hanya dengan 12.800.000 udah bisa dapetin 25.300.000. Terus nanti karena di sini maximize long term performance kan. Aduh, ya, kan. Oke, jadi di sini eh di sini kan 800.000. Bisa nggak kita kecilin lagi gitu? Kira-kira. Anggaplah misalnya 500.000 turun. Masih achieve ternyata teman-teman. Karena ROAS-nya kan paling kecil. Terus kalau misalkan nih di bagian sini kita turunin lagi menjadi 200.000. Hanya dengan 12.200.000 udah bisa achieve segini. Atau kita turunin lagi jadi cuma 100.000. Udah achieve banget. Gitu. Jadi kita eh, akan gunain marketing cost-nya 12.100.000. Bisa achieve. Nanti angka yang dinilai itu kalau di assignment kalian angka yang sementoknya se apa ya, sebatas akhirnya itu. Gitu. Makanya kenapa marketing cost-nya yang diubah ditentuin. Bukan revenue, tapi revenue-nya pakai rumus, marketing cost-nya nggak pakai rumus. Gitu, Kak Yurnalis. Gimana? Oke, thank you, Kak. Mau tanya Kak, kalau dia Hmm. ngotak-ngatik marketing cost-nya per channel itu dia sesuka kita atau ada caranya Kak? Sesuka kita tapi mikir. Tapi Jadi ada mikirnya dah. ada Kenapa? caranya nggak biar ini ya kayak yang lebih optimal gitu. Nentuinnya. Nah, Nah, nentunya gini, kamu kan lihat nih ROAS-nya. Kalau ROAS-nya diketahui. Nanti di sebelah ini ada lagi beda case lagi. Di sini nanti ada yang beda case lagi. Tapi kita yang ini dulu ya. Kamu kalau yang case yang ini, kita lihat ROAS-nya mana yang tertinggi, mana yang terendah. Ini anggaplah benchmark dari campaign yang sebelumnya. Pasti dong kalian setiap kali ngejalanin campaign di report akhirnya itu ada report kan. Nah, report akhirnya itu dari setiap campaign akan bisa kalian gunakan untuk eh campaign selanjutnya. Nentuin target di campaign selanjutnya. Gitu. Lalu, nih, kalian lihat ROAS-nya gini. Semakin kecil ROAS berarti itu iklan berarti kurang efektif dong logikanya. Berarti iklan itu kurang efektif untuk ngakuisisi customer gitu loh. Nah, gimana caranya kita biar bisa dapetin lebih banyak lagi ngakuisisi customer dengan biaya yang lebih efektif? Lalu kita taruh lalu pertama tadi aku taruh pertama yang paling gede itu di Google Ads-nya kan.
Aku taruh dulu nih. Aku umpamakan gini. Kalau misalkan kita, sorry, mau 25 juta, targetnya 30 juta misalkan. Targetnya 30 juta. Terus kamu lihat hitung rata-rata lawasnya. Ini rata-rata lawasnya kan sekitar 1,5 ya. Bisa dibilang 1,5 lah ya, anggaplah ya. 1,5. Yang berarti untuk bisa dapetin 25 juta revenue-nya, kalian mundur. Mundur at least setengah. Berarti kan kalau 1,5 itu rawas berarti kan 100% ditambah setengah kan? Bener nggak? 100% tambah setengah hitungannya itu. Jadi kalian mundurnya setengah dari revenue. Nah, setengah dari revenue itu dibagi tiga dengan pembagian lebih banyak yang ROAS-nya paling tinggi dan paling dikit untuk ROAS-nya paling rendah. Kalian coba aja dulu tadi, kayak aku tadi, naruh angkanya. Setelah dapat angkanya, kalian bisa utak-atik lagi seminimal mungkin sampai benar-benar nggak bisa lagi. Gitu, anggaplah ini. Ini bisa nggak kira-kira nih? Atau sini kita taruh 500.000. Tapi di sini 2 juta, 200.000 kurangin. Justru lebih rendah dong angkanya. Nah, tuh atau yang di sini 3 juta, terus di sini tadi berapa? Berapa tadi ya? Lupa gua. Ini segini, ini 500. Ini lebih rendah dong cost marketingnya. Tapi tetap revenue-nya jadi gua nggak nyampe gitu. Nah, untuk yang saya bilang cara bijaknya, ini turunin. Anggapnya 200 dulu, belum nyampe gitu kan. Turunin lagi 100, kira-kira belum nyampe. Nah, jadi ini dinaikin gak bisa juga. Jadi makanya tadi di sini dinaikin, di sini jadi tambahin 300, di sini 500 ya tadi lupa. 6 ya. Berapa tadi? Nah, gini. Jadi logikanya kayak gitu. Kalian tentuin dulu rata-rata ROAS-nya, terus kalian untuk nentuin marketing cost-nya berapa itu, misalnya misalkan 1,5 ROAS-nya berarti setengah dari revenue itu adalah angka marketing cost-nya, sekitaran segitu. Jangan lebih dari setengah berarti. Gitu. Gimana? Sam duluan ya berarti. Kak Sam silakan, baru Babita habis itu. Iya Kak, aku pengen nanya. Kayak Hmm. kalau ini kan tujuannya buat cari profit gitu kan Kak. Mhm. Boleh gak kalau misalnya display ads-nya itu di nolin gitu? Soalnya kan itu sebenarnya Mhm. merugikan ya. Cara kalau dilihat dari nilai ROAS-nya gitu. Kayak nggak mungkin Mhm. brandnya untung gitu dengan promosi di situ gitu. Mhm. Apakah, tapi kan disuruh juga ada brand recall ya, di mana kayak Mhm. awareness gitu. Apakah tetap mesti pasang ads di Mhm. situ yang 0,5 ROAS-nya atau nggak usah ya Kak sebenarnya? Gitu Oke, Kak. ngejawab pertanyaannya Sam. Yang pertama, di sini kenapa jangan dikasih nol di bagian display ads? Karena di sini masih goals-nya ada display ads juga di bagian awareness. Otomatis nggak boleh nol dong, ya kan? Hmm. Nah, terus di sini kenapa nggak boleh nol di bagian display ads ini? Karena ROAS-nya itu masih 0,5, yang artinya dia masih untung, masih untung sih, masih ada lah keuntungan dikit gitu. Nggak yang minus, selama dia nggak minus, berarti masih bisa di apa ya bilang, di push lah, asalkan dengan catatan lagi di channel lainnya itu lebih optimal. Gitu, Sam. Iya, Kak. Menjawabkah? Dan kira-kira berapa persen ya Kak, sebaiknya Mm-mm. dari total kayak budgetingnya gitu Kak, untuk Untuk, dialokasikan ke bagian-bagian awareness itu Kak? oke, untuk berapa awareness dan sebagainya itu tergantung dari brand positioning kalian. Kalau brand positioning kalian awareness sudah bagus, awarenessnya kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau brand positioningnya kalian masih brand baru, belum ada yang kenal, kalian harus ngebangun awareness dulu mau nggak mau. Gitu, tergantung kondisi brand kalian dan juga posisi brand kalian di kompetitor. Gitu, Sam.
Terima kasih Kak infonya. Oke, oke, menambahkan dikit juga. Kalau misalkan kalian nemuin case-nya itu dengan ROAS di bawah satu, kalian, sedangkan kalian harus tetap ngealokasiin budget di situ, kalian usahakan untuk di bawah 10%, bahkan di bawah 5% dari overall budgetnya. Kalau di bawah satu ya, gitu. Itu yang biar efektif. Tuh, menjawab kah, Sam? Sudah? Aman ya? Aman Kak. Terima Kalau kasih. aman, ya sama-sama. Lanjut ke Kak Bobit, silakan. Kak, aku oke, Hmm? paham sampai sini. Mm-mm. Dari ROAS, marketing cost, revenue, Mm-mm. memang tujuannya digital marketing kan biasanya Mhm. ini nih dikasih target oleh bos 25 juta. Mm-mm. Kita punya Betul. historical benchmark ROAS seperti Mm-mm. apa. Nah, kakak kan Mm-mm. udah jalan digital marketing nih. Mm-mm. Biasanya ROAS ini kita ambil Mm-mm. setiap bulan dari historical campaign kita bulan lalu Mm-mm. atau biasanya per minggu kita pakai ROAS ini karena gini Kak, karena kan kalau kita lihat display ads 0,5 digital Mm-mm. marketing kayak kakak tadi bilang ini nggak bagus nih Mm-mm. ROAS-nya nih ya kan Mm-mm. 0,5. Nah, kita kan pasti digital marketing pikirin caranya bagaimana yang ujung-ujungnya CAC-nya kan harus rendah tuh, ya kan? Betul. Nah, ini 0,5 kan mungkin kreatifnya yang kita ubah atau seperti apa, ya Mm-mm. kan seperti itu kan, Kak? Nah, Mm-mm. benchmark ROAS-nya ini nih, itu Mm-mm. biasanya per bulan, per minggu atau gimana nih digital marketing ROAS? Evaluasi Evaluasinya nih. ROAS-nya. Yes. Terus yang jadikan benchmark untuk propose budget selanjutnya, itu Mm-mm. biasanya campaign bulan lalu atau minggu lalu atau gimana nih, Kak? Oke. Untuk bikin ROAS atau campaign itu mungkin yang bisa aku bilang adalah tergantung. Jadi ROAS itu mau berapa lama diambilnya tergantung jenis bisnis kalian. B2B akan berbeda dengan B2C tentunya kan. Nah, kalau B2C itu mungkin masih bisa per campaign-nya itu per bulan, tapi masih kurang efektif untuk mengevaluasi campaign itu per bulan. Normalnya, kalau di sebuah perusahaan, untuk menjalankan campaign itu evaluasinya per 3 bulan. Jadi, kamu di awal tahun, kamu bikin eh, plan semua channel ini, kamu budgeting dulu berapa. Kamu, kamu ini kenapa jadi muka gue jadi kayak jadi kunti gitu kan? Jadi tuh, eh kan gue jadi kayak apa. Oke. Jadi, eh, sorry sorry distract. Eh, Kalau misalkan kalian itu nanti jadi seorang digital marketer strategik atau digital marketer manager di sebuah perusahaan, bukan sebuah perusahaan yang B2C tapi B2B, kalian akan perlu waktu sekitar 3 sampai 6 bulan cycle. Ya kan, tentunya untuk bisa kalian itu ngitung ROAS. Karena kalau B2B itu nanti ada yang namanya setelah submit form, ada yang namanya negosiasi, meeting satu, meeting dua, meeting tiga sama sales. Sampai nanti dia kita akuisisi sebagai customer, sebagai pelanggan kita dan dia melakukan melakukan transaksi atau memberikan keuntungan kepada perusahaan kita gitu. Cycle-nya 3 sampai 6 bulan bahkan sampai 1 tahun untuk ngitung ROAS. Tapi kalau kalian nanti kerjanya di sebuah perusahaan yang B2C, kalian bisa ambil per 3 bulan. Kalau per 1 bulan itu terlalu cepat untuk mengevaluasi. Jadi di awal tahun kalian alokasikan budget misalkan berapa, kalian hitung-hitungan kayak gini. Terus kemudian kalian bikin campaign per 3 bulan. Tapi campaign plan bukan media plan. Kalian hanya bikin media plan untuk di kuartal 1. Kuartal 2 media plannya ngikutin benchmarking dari ROAS kuartal 1. Gitu Kak Bobit. Nah, kalau berarti Kak, ini Mm-mm. kan berarti kita pakai dari data history 3 bulan, seperti Mm-mm. Kakak bilang. Berarti Mm-mm. kreatifnya sama sekali nggak berubah. Kita Enggak benar-benar dong. tinggal jalanin doang. Tidak. Itu nanti beda lagi. ROAS itu kan Oke. hasil secara keseluruhan, hasil akhir, endingnya. Tapi di dalam perjalanan mendapatkan ROAS, itu ada yang namanya performance
optimisasi. Performance optimisasi itu dilakukan weekly, di mana pemantauan jadi dipantau tuh daily, tapi untuk ngubah itu, perubahan itu paling bener itu weekly. Ngubah-ngubah karena kalau kalian misalkan, nah tapi nanti kan di grup project kalian akan per 2 hari ubah, 2 hari ubah loh. Karena kan 48 jam ya at least. Nah, kalau kalian nanti di sebuah perusahaan, kalian kalau 2 hari gitu, mampus di kalian sendiri gitu ngerjainnya. Iya kalau timnya ada 10. Kalau timnya bertiga, berdua kan eh, akan pusing sendiri gitu. Jadi biasanya pemantauannya tiap hari untuk monitoring performance setiap hari dilihat ada masalah apa. Terus untuk bisa ngambil kesimpulan itu di setelah 3 hari itu kita ambil kesimpulan. Oh nih kayaknya yang ini turun, yang ini misalnya gini, dari 3 buah campaign Google Ads yang dijalankan. 3 buah campaign Google Ads dijalankan ternyata campaign A, B, C, campaign yang B itu nggak optimal nih, nggak datengin impression yang nggak ada, nggak narik budget juga si ads-nya itu gitu kan. Kamu bisa pikirin untuk melakukan optimisasi. Jadi kamu bisa riset ulang keyword-keywordnya, rombak ulang keyword-keywordnya, rombak ulang headingnya. Tapi kamu nanti optimasinya dari ujung dulu, jangan langsung ke. Jadi dari hilir ke hulu, bukan hulunya langsung. Gitu nanti akan lebih 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 lengkapnya di Google Ads. Jadi daily monitoring setiap hari, performance performance optimisasi itu di setiap minggu, dan juga jadi evaluasi performance eh, eval- Wah, evaluasi besoknya performan optimisasi. Misalnya kamu evaluasi setiap hari Kamis sama tim kamu. Setiap hari Jumat itu kamu ngenaikin eh performan optimisasi. Ngeoptimasi yang baru. Gitu, Kak Bobit. Siap, Kak. Thank you, Kak. Ya, jadi jangan sampai ya kalian nanti selama 3 bulan campaign, satu campaign doang. Tidak, mohon maaf gitu. Jadi selama 3 bulan itu bahkan ada sampai nanti deh kalau misalkan ada waktu aku bisa kasih lihat ke kalian gimana inian campaign aku tuh yang contoh ya misalnya, jadi nggak yang satu kali, jadi nggak satu dalam 3 bulan itu, dalam 3 bulan hanya satu campaign, tidak, dalam 3 bulan itu ada banyak campaign dan strategi yang dijalankan gitu Kak. Oke, silahkan yang udah pegel ilhammu. Ini Kak mau tanya tadi kan dia yang ROAS-nya itu paling kecil, Mm-mm, dibuat marketing cost-nya paling kecil. betul. Nah, kita tuh harus merhatiin nggak kalau di display ads tuh dia minimal biaya yang bisa dipakai berapa. Soalnya aku nggak paham tentang budgeting per sosmednya ini, per Mm-mm. channelnya ini. Ada Sebenarnya minimal atau enggak sih gitu. perlu banget dilihat karena display ads lumayan mahal. Nanti CPC-nya, aduh, gitu ya. CPC-nya terus, sorry, terus juga CPM-nya sampai, apalagi CPA-nya lumayan gede. Sama kayak LinkedIn, LinkedIn Ads juga gede itu angkanya. Nah, di sini angkanya ini sebenarnya seharusnya itu bisa bisa lebih gede dari ini. Nah, kalau kita mau akuisisi, tapi yang kamu perlu perhatikan juga di sini goals-nya adalah awareness, di mana berarti hanya sampai CPM atau mentok-mentok sampai CPC, nggak sampai CPA gitu. Jadi nanti kan di Google Ads, di display ads, Google Ads itu kamu bisa setting berapa harian dan juga berapa apa goalsnya. Kalau goals kamu adalah akuisisi, berarti akan lebih besar juga nanti biayanya yang ditarik sama Google. Kalau misalkan kamu tuh goalsnya cuma sampai klik, berarti lebih kecil juga. Tergantung goals yang kamu setting. Terus juga kalau di Google Ads sekarang kan ada Performance Max ya. Jadi display itu nanti masuknya di Performance Max. Gitu. Ada Performance Max, nanti re-engagement ads, terus juga ada enhance conversion gitu. Macam-macam itu strateginya kalau Google Ads.
Gitu Ilhamul. Oke. Nah, ini kan dia di budgetnya 100.000 kan ya, Kak? Mhm. Kalau display ads itu dia ada nggak sih maksudnya kalau ternyata kita udah budgeting nih seratus Heeh. ribu, ternyata dia harus bayar minimal buat ngiklan di situ tuh 150 gitu, bisa memungkinkan nggak ada cash kayak gitu? Kamu kan bisa taruh nanti bidding budgetnya, Oh iya, dailynya. Misalkan dailynya karena cuma 100.000, ya udah 50.000. Tapi kayaknya nggak mungkin deh ya jalanin 100.000 beneran. iya, thank you Kak. Gitu. Dan revenue 25 juta juga kayaknya masih sangat sedikit. Gitu. Kamu bisa setting per harinya misalnya ini dan 25 juta ini kayaknya itu dan 12 juta ini kayaknya eh budget marketing untuk sekitar 2 mingguan deh ini. Sebulan paling mentok. Gitu. Oke, silakan Kak Sona. Udah terjawab kayak kamu? Oke, jawab Kak, thank you. Oke, thank you. Silakan Kak Sona. Terima kasih banyak. Jujur Li, kalau ngebahas Matrix, saya langsung keringet dingin, Kak Putri. Kenapa tuh? Dikompres, Jadi, dikompres kalau keringet dingin. iya maksudnya masih memahami istilah-istilahnya, terus Gak apa-apa. implementasinya gitu. Jadi saya cukup pelan untuk memahami ini. Tapi saya Mhm, mau nanya seperti ini kasusnya. betul. Kalau semisal ini ada Mhm, bisnis baru nih, mhm, kan tadi disampaikan kalau bisnisnya masih baru ya mending di apa ya didorong awareness-nya aja gitu, mhm, ya kan? Nah, terus mhm, semisal ini pakai channel ini apa sosial media katakan, mhm, ya udah bikin konten kan alhasil untuk betul. nge-boost awareness-nya. Nah, Mhm, terus ketika misal gini, udah bikin konten, oke, sedemikian rupa ternyata mhm, kontennya works, mhm, kontennya works nih, views-nya banyak gitu kan, mhm, mungkin hampir bisa dikatakan viral lah gitu kan. mhm. Nah, baiknya ketika kita udah tahu itu, kita langsung alokasi budget marketing atau kita ngetes Mhm. lagi konten organik gitu loh, yang mungkin Mhm. hampir sama. Nah, idealnya itu kayak gimana untuk bisnis Oke, baru ya? bisnis baru. Thank you itu aja. Oke, kalau untuk bisnis baru, yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah sebelum kalian jalanin ads, kalian benar-benar kelarin dulu fondasi dari organik kalian. Biar apa? Biar nggak boncos. Yang pertama, yang kedua, biar tepat sasaran targeting audiensnya. Dua hal itu. Jadi, kalau kalian itu mau jalanin Meta Ads, harus benar-benar diperhatikan dulu. Sosial media kalian itu udah benar-benar firm. Dalam artian gini, jadi ketika ada orang nih eh, masuk ataupun ada calon customer yang tahu kalian dari iklan tersebut, terus dia confirm ke sosial media kalian kan tentunya, itu dia tidak kayak ngerasa apaan nih masih kosong gitu. Itu masih ada dulu. Dan kalian ngasih sinyal juga ke sosial media bahwa eh, si brand kalian ini arahnya mau kemana gitu. Begitupun di Google Ads. Kalau sebelum kalian Google Ads jalan Google Ads, pastikan SEO kalian udah fondasi SEO kalian udah bagus gitu. Nah, case-nya tadi kalau kata Kak Sona tadi gimana ketika si organiknya viral gitu kan kita. Kalau memang organiknya viral, kita gunakan kesempatan itu. Benar-benar digunakan kesempatan dengan apa? Dengan engagement yang baik. Pasti yang engagement yang baik. Terus kita bikin benar-benar firm untuk si eh, apa ya misalnya media plan yang kita bikin untuk di sosial media tersebut di sosial media karena seorganik-organiknya pasti ada cost dong gitu kan, ada tools, ada software dan lain sebagainya gitu yang perlu kalian alokasikan di situ dan juga ada manpower juga yang ada dialokasikan di situ gitu. Nah, kalian ketika kalian melihat organik kalian berkembang dengan pesat dengan bagus, jangan sia-siakan itu, engagementnya bagusin dan juga alokasin misalnya sosial media yang bagus, jangan sia-siain, kalian juga harus invest juga ke Meta Ads-nya, gak cuma Meta Ads kayak KOL juga, KOL terus yang lain sebagainya gitu. Jadi
kalian jangan sia-siakan momentum jangan sia-siakan momentum tersebut gitu. Nah, ketika misalkan SEO yang bagus, jangan sia-siakan momentum tersebut untuk tidak menjalankan Google Ads. Gitu, tapi jangan pernah all in di satu channel ketika kalian eh, menjalankan menjalankan digital marketing campaign gitu, Kak Sona. Halo, cek. Gimana? Eh, berarti kalau Mm-mm. gini, tadi kan saya nanya ya, ketika itu Mm-mm. tadi works, Mm-mm. kita bikin konten organik lagi aja dulu, Mm-mm. atau atau riding the wave gitu loh. Ah, duh, mumpung viral, Iya, iklanin aja gitu. tadi seperti yang aku bilang, ketika kamu itu manfaatkan momentum tersebut dengan cara mengoptimasinya. Karena kan gini, ketika kamu udah punya punya momentum itu, nanti si sosial media ini akan ngebaca signalnya untuk si target audience itu maunya gimana gitu. Kita langsung bisa masukin meta dan itu akan lebih murah nanti, lebih efisien Tapi gitu. tapi kan kita nggak tahu pasti ya, maksudnya ini Mm-mm. keviralannya ini karena apa gitu. Maksudnya Mm-mm. yang tadi Kak Putri bilang kan fondasinya gitu Ah, loh. mm-mm. Jadi kalau kita nggak tahu ini keviralannya kenapa gitu, terus kita ngiklan, takutnya Harus tahu ternyata sih sebenarnya ini. Kalau kamu sebagai sosial media sebagai digital marketingnya, kamu harus tahu, harus bisa menganalisa dan juga mengevaluasi dari mana sumber keviralan itu, dari mana trafficnya paling banyak. Kan ada iya, tapi metriknya nanti di dashboard. ya benar. Tapi Mm. biasanya kan kita juga trial error gitu loh maksudnya. Jadi Mm-mm. untuk menyimpulkan, jadi kalau kita Mm-mm. punya pengetahuan sesuatu kan biasanya emang by eksperimen kan gitu. Mm-mm. Oke, ketika kita posting pertama ternyata meledak Mm-mm. gitu kan. Nah, kesimpulan kita itu belum kesimpulan kan, pasti itu hipotesis gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau semisal udah kedua, ketiga, oh kita tahu Mm-mm. formulanya kenapa bisa viral semacam ini, baru kita udah objektif kesimpulan kita gitu maksudnya. Oke, jadi nanti walaupun kalian viral pertama, pasti kalian punya momentum dong. Punya kayak, oh ini gara-gara ini. Oh misalkan nih, contoh kayak ada orang yang tiba-tiba viral gara-gara apa ya, banyak banget tuh yang akun baru terus kayak ngeposting tentang apa cerita, sering banget kayak cerita rumah tangga apa gitu kan kayak dia itu. Terus tiba-tiba dia jadi viral gitu. Nah, itu viral itu nggak mungkin Kak, dia tidak tahu di mana titik keviralannya itu. Misalnya, ketika misalkan di repost sama influencer bernama Bobby Tricardo misalkan. Itu oh ternyata ketika di repost sama influencer ini itu yang bikin viral gitu. Atau ternyata yang bikin viral itu adalah ketika eh ternyata masuknya kemana gitu. Apa sih ada? Nggak mungkin kalian kayak tiba-tiba posting terus langsung tiba viral, algoritmanya nggak masuk ke situ. Pasti ada kayak pencetik gitu sedikit. Nah, pencetusnya itu yang oh jadi nih viralnya gara-gara influencer ini. Nah, kalian manfaatin dengan cara apa? Yang tadi aku bilang engagement, kuatin engagement, terus bikin lagi konten-konten lanjutannya sesuai dengan yang tadi. Nah, terus engagement dengan cara apa? Nggak cuma sekedar like, comment, subscribe ya. Engagement itu, tapi kalian juga bisa bikin video balasan, ngejawabin misalkan. Kayak banyak yang komen kan banyak tuh. Yang di konten pertama yang viral tadi, habis di repost gitu. Kalian jawabin pakai video kayak iya bla 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 atau apapun itu. Misalkan tentang barang kalian, produk kalian itu tentang produk pelangsing gitu. Nah, ternyata ketika kalian tuh masukin itu bikin konten satu konten, terus di situ ada misalkan ternyata kontennya itu adalah orang itu dari yang gemuk banget sampai jadi kurus banget misalnya. Nah, itu yang kalian ingin. Ketika udah viral, ya udah riding the wave. Kalian gunakan untuk engagementnya. Baru nanti ke
ads-nya gitu Kak Sona. Oke, berarti ada dua kesimpulan yang saya dapetin Hmm. dari apa statementnya Kak Putri. Berarti yang Hmm. pertama, kalau semisal kondisinya seperti itu, bisa kita Hmm. katakan ideal ya bagi bisnis baru sekali post udah viral untuk mengiklan secara langsung. Itu konteksnya masih ideal ya. Ideal, nggak ideal kalau kalian cuma masih satu itu doang. Ideal Ya kalau kalian tuh udah mungkin masih nambahin beberapa konten, lah itu. ya nambahin konten dan kalian engagementnya bagus. I see. Jadi Oke, itu tetap yang pertama. konsepnya adalah organik dulu, di pondasi organik dulu dibenerin, baru kalian engagement. Oke, itu Engagement, yang baru kesimpulan. kalian nge-ads gitu. Sorry. Oke, itu kesimpulan pertama. Berarti terus kesimpulan keduanya ternyata Mhm. Kak Bobit influencer. Oke, thank you. Mhm. Boleh, boleh. Oke, ada yang bertanyakan lagi. Silahkan Aulia. Punchline dapet. Dapat mah bisa nih daftar nih nanti. Kalau Kak Ia mau tanya Ya. terkait assignment yang Mm-mm. advance itu Mm-mm. eh se yang saya tangkap itu Mm-mm. dia meminta untuk apa namanya memberikan rekomendasi Mm-mm. terkait dari tabel sebelumnya yang di intermediate itu Kak. Jadi Mhm. tetap soalnya tetap berkaitan gitu Sama. kan. Nah, Mm-mm. waktu diklik kan sheet yang advance itu nggak ada formatnya ya Kak, atau Jadi memang di kosongan Kopas, kosong di kayak gitu ya? Kopas, di Kopas Di gitu Kopas yang aja. di. Hmm. Terus untuk terkait penjelasannya itu gimana Kak? Penjelasannya di lembar yang lain atau memang di situ dikasih warna atau Oh, dikasih oke. panah gitu-gitu gimana? Ada Mm-mm. nggak ya formatnya kira-kira untuk yang assignment untuk answering gitu-gitu itu ada nggak ya Kak? Oke, aku jelasin di sini ya untuk jawaban dari Advanced Simon. Ini Oke. terakhir. Habis ini kita sudah selesai simulasinya. Jadi, gimana cara jawabnya? Jawabnya adalah dengan cara intinya gini, kalian itu, ini kan nanti kan ada sheet kan, di sheet kan ada satu, dua, tiga deh, kalau nggak salah tiga atau dua ya eh, tabelnya. Nah, khusus untuk tabel yang di bawah itu, kalian gini kan, kopas, terus di bawah di tempat sheet yang kosong. Nah, tugas kalian adalah bikin beberapa opsi. Opsi satu, opsi dua, opsi tiga. At least dua opsi untuk yang paling optimal gitu secara marketing spend-nya. Nih, kita contoh. Revenue di bulan April ada 1.294.000.000 tulisannya di sini kan ya. Lalu di bulan Mei-nya ini goals-nya berapa? Kan? Di sini tulisannya berapa? Possible achieve target 1,5 kali dibandingkan bulan April. Berarti kita di sini bikin dulu, tentuin dulu angkanya. Ini dikali 1,5. Berarti 1,9, ya kan? Nah, terus di sini udah ada nih. CAC udah ada, ini bisa udah ada. Semua udah ada. Terus menurut kalian nih, kira-kira apa dulu yang harus ditentukan? Apa dulu yang harus ditentukan? Marketing spend. Nah, di sini marketing spend-nya kita tentukan dulu berapa. Nih, marketing spend-nya ini kalian kalau aku sendiri itu nentuinnya itu adalah di sini nih, di bagian persentase dari marketing spend-nya. Nih, sini 100% kan ya. Jadi, taruh dulu sementara nih. Di sini kalian taruh dulu misalnya berapa ya? 600 juta, 700 juta deh. Kan gila deh. 1,94, 1,9 miliar. Terus di sini ROAS-nya itu adalah
Enggak, bulan depan itu adalah dengan revenue 1,5 kali dibandingkan yang sebelumnya. Berarti seperti yang aku bilang tadi, kalau 1,5 kali berarti kalian bikin setengah dari revenue ini dulu. Setengah dari 19 itu anggaplah kita tulis di angka 900. 23, 23. Bukan. Harusnya gini. Ini set 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 set. Nah, si value. Nggak apa-apa. Terus, berarti kalian harus nulis mencapai 800 juta. Bagi dulu nih. Karena di sini ROAS-nya nggak ada. Kan ROAS-nya nggak ada kan ya di sini. Nah, kalau ROAS-nya nggak ada, gimana caranya kita bisa nentuin ROAS? ROAS dulu kah atau marketing spend-nya dulu dicari? Aku tanya ke teman-teman. Atau bisa gunain customer ini dulu. Angka dari customer si AOV-nya. AOV. Average order per customer-nya. Bisa nggak kira-kira menurut teman? Bisa nggak kira-kira? Sakit. Bisa. Jadi kita tentuin ini dulu nih. Tentuin berdasarkan ini dulu. Karena kita nggak punya angka ROAS. Jadi Itu tentuin nih. maksudnya sebagai pertimbangan gitu kan, Kak? Ya, pertimbangan marketing spend-nya, pembagiannya. Oh, oke, oke. Karena kita nggak punya ROAS, tadi aku bilang, tadi kan kita ROAS ya, ngomonginnya ini ROAS-nya nggak ada. Jadi kita berdasarkan apa gitu kan? Udah berdasarkan average order dulu, angkanya yang ada di sini. Nah, dari sini kita tentuin. Misalnya yang tertinggi ini kita masukin berapa ya? 400 saya. 23, 23, 400. Terus berarti sebentar. Dari mana aku ini ngambil? Oh, nah, terus berarti sisa berapa kita? Sisa 400 ribuan lagi kan? 400 ribu, 400 jutaan lagi. Kita bagi. Nih yang agak tinggi, dua nih. Facebook Ads sama TikTok Ads. Si Facebook Ads sama TikTok Ads. Kita taruh nih, misalnya di sini Facebook Ads berapa? 200 deh. Terus TikTok Ads, sosial media Ads dulu nih. Sini other ini 200. Anggaplah kita bagi 100 23. Hei, kurang semiliar. Kelebihan. Terus di sini 123. Oke. Nah, dapat nih 800 juta gitu. Terus di sini kita eh, cari dulu persentasenya. Berarti ini dibagi ini. Cara. Buset. Salah saya. Jadi eh ini itu all-nya ini dibagi. Oh, enggak. Ini marketing spend. Berarti kita cari dulu ini dulu. Nih, summary dulu. Nih, apa bedanya sama yang di bawah? Yang di bawah tuh sampai ke sini nih totalannya. Sampai dua ini. Dan di sini nol. Kan organiknya nol ya hitungannya.
Terus marketing spend-nya berarti persentasenya bentar. Berarti PET-nya dibagi ini. Oh, bukan. Nih, dibagi ini. Terus, ini kayak gini kan. Ini nggak usah. Oke. Terus, di sini, kok ya? Oh, aku nggak pakai ini rumusnya. Jadi harus satu-satu. Nggak pakai kurung. Oh, itu Bahasa apa? kebalik nggak sih, Kak? Kak, iya, itu Apa tuh? Oh 400%. iya. Iya, benar-benar. Aku yang salah. Nih. Ini dibagi ini. Kali Oke. 100 kan ya? Iya. Nah, dibagi ini. Nah, dikali 100. Persen dah tuh. Kok udah salah? Hmm. Oh, enggak gitu. Kalau nggak usah Dibagi dikali 100. 100, Bisa dikali 100. Iya benar. Tapi berapa dia kali? di gini. Langsung. Enggak, Iya jadi benar. tuh ininya doang. Apa namanya? Format. Oh iya. Kan dia ada Iya. format. Ya kalau di Excel soalnya harus kali 100, Kak. Hai, iya kah? Iya. Ini karena Beda Google Sheet lagi. kali ya. Karena ininya dipakai format. Udah di setting Di formatnya. setting. Nih, persen. Oh iya, oke. I see. Ya, Excel juga bisa gitu kok. Di setting dulu ininya, persennya. Gitu. Nah, terus dari segini, kalian hitung dulu sampai habis, baru nanti utak-atik. Hitung lagi, ini customer acquired, apa rumusnya? Apa ayo? Customer acquired. Marketing spend, biar cepat aja ya. Dikali cek, Di- Kak. Dibagi. Emang dibagi? Iya dibagi. Dibagi. Bagi. Oh Karena iya, kita ding. cari customernya. Kalau Dibagi CAC. cost-nya, ya kalau Iya, cost-nya iya, berarti benar-benar. kasih ini bagi itunya. Oke, kita udah dapat angkanya ini. Set. Nah, kalian ingat ini. Jadi kalau di bagian sini guys, segini, ini perhitungannya vertikal. Ini berlaku untuk yang advance maupun yang intermediate sama. Kalau dari sini ke sini kalian itu vertikal hitungannya. Vertikal horizontal hitungannya. Oh enggak. Jadi sini ke sini gitu loh. Nah, sedangkan yang di bagian bawah sini hitungannya ini vertikal penjumlahannya gitu. Jadi kalian ngejumlahin yang sini ke sini yang secara horizontal tuh cuman sampai sini doang. Untuk kolom yang di bawah sini total-totalan ini semua semua total pokoknya ini hitungnya ke sini. Hitungnya ke sini nih. Totalan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ini totalan dari pinggir kanan dari pinggir kiri ke kanan atau sebaliknya. Sedangkan di sini vertikal hitungannya. Lanjut dulu deh. Order, apa rumus order? Apa ayo? Average order per customer dikali customernya, Kak. Hmm. Kalau order itu average ya, average order per customer dibagi order customernya. Ini dikali, Dikali customer acquired-nya, Kak. oke, dapat segini. Turunin lagi ke bawah. Makanya kan ini kan warnanya sama ya, teman-teman. Nah, terus di sini nih di bagian CPO sini, apalagi rumusnya? Kita Cost lengkapin dulu. per order, Cost per order berarti cost dibagi? jumlah order, Jumlah order. Betul. Cost-nya berarti itu si C spend. dibagi jumlah ordernya. Hmm.
Ini kayaknya kebanyakan. Mohon maaf. Nah, udah segini. Nah, baru di sini revenue. Revenue apa rumusnya? Revenue. Average order value kali jumlah order. Order enggak sih? Order. Kalau average-nya kan rata-rata. Ini Kali order aja CPO, langsung. Kak. Betul. Dapatnya revenue. Gitu. Terus turunin deh ini ke bawah. Di sini ROAS rumusnya revenue dibagi Marketing Spend. spend. Marketing spend. Spend. betul. Revenue dibagi marketing spend. Nih. Return of investment. Itu ROI, coy. Iya. Sorry. Nih. Di sini kan kosong ya. Kosongin aja. Tarat. Sedangkan ini beda lagi ya rumusannya. Nah, terus kita hitung tuh yang bawah-bawahnya ini. Bawah-bawahnya ngitungnya gimana? Buat ngitung ini berarti summary sum dari sini bukan. Sini sama sini. Kenapa pakai sum, nggak pakai tambah? Karena biar bisa berubah dia ketika kamu nanti ubah-ubah angkanya. Kalau yang pad buat sini, sedangkan yang ini tuh. Terus di sini lagi, ini kan organiknya nggak ada ya. Berarti cuman jadi nanti jangan kalian geret ke samping ya ini. Atau kalian turun sampai ke bawah juga jangan. Harus harus kayak gini ngitungnya. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Terus bagian yang ini jangan diterusin. Karena ini beda lagi. Hmm, summary ini sama ini. Terus yang ini sama juga. Lupa aku. Ini sudah. Kalian tidak ada yang mau bernyanyi gitu, guys, biar aku tidak hening gitu. Kak, mau tanya Kak, Ya, boleh. Biar aku itu tidak hening. rumusnya revenue tadi beneran dikali CPO Kak, bukan dikali AOV. Oh, sebentar. Revenue. Oh iya ya, revenue coy. Bener. Terima kasih Oke Kak, untuk koreksinya. Udah malam, guys, beneran. semangat Kak. Banget. Aku dari pagi bekerja dari jam 8. Jam 9, coy. Bukan jam 8. Telat soalnya. 10 bahkan. Tat. Ini berarti, apa tadi? Order Revenue, dikali AOV nggak sih? order dikali AOV. Tara. Terima kasih, Glory. Sini berarti totalannya. Untuk yang sini. Kak, aku bantuin notalin ya Kak biar cepet. Boleh banget. Coba. Kan Waktu gue dari di, tadi kan gak ada yang nanya. jumlahnya dari atas berarti ya, Kak? Yang Disuruh Betul. total itu. Ini Bukan sendiri dari nih. samping juga. Enggak.
Beda lagi. Makanya aku tadi ada yang vertikal, ada horizontal kan penjumlahannya jangan sampai kebalik. Oke. Itu soalnya biasanya banyak yang alternatif gara-gara cara penjumlahannya itu. Terima kasih Glory. Phil, kita udah ngantuk guys. Enggak sih, gue nggak ngantuk sih, tenang. Masih semangat kok, anjay. Demi apa? Demi kalian. Anjay. Asik. Apa Aku sih mau yang nanya enggak Kak, buat kalian? Kenapa tuh? Nanya. Astaga, ini eh 11 beneran nih. Enggak, gimana tuh, gimana, gimana? itu ada clue don't spend more than Heeh. 600 million across channel. Artinya Mhm. marketing spend-nya nggak boleh lebih dari 600 juta 100 untuk juta per channel. semua. Oh, per channel. Per channel. Oke. Antar channelnya. Nggak boleh lebih dari segitu. Makanya kan kita nggak sampai 600. Oh, Per bukan. channel Across maksudnya channel. Enggak, across channel semua channel. dari organic plus paid semuanya nggak boleh lebih dari 600 gitu. Betul. Jadi makanya kita taruh aja dulu angkanya. Nanti kita Mhm. utak-atik. Taruh aja dulu. Oke. Sebentar. Mm-mm. Hmm. Di sini kenapa gue summary deh, guys? Hmm. Kenapa ya kata gue? Hmm. Oh, ini tuh sama kayak di sini. Kalau AOV, kalau average sama kayak gini. Astaga Tuhan. Kayak gitu. Sorry ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, apa tadi? Sabar, sabar, sabar. Enggak gitu. Nah, sama dengan ini order dibagi customer. Ini order dibagi customer. Sama order dibagi acquisition customer. Gini guys. Nah, udah dapat kan angkanya semuanya nih gitu. Ketika udah dapat angka semuanya, terus di sini kita lihat revenue-nya berapa? 2 miliar 300 bla bla bla. Ini melampaui batas gitu dari sini. Gimana caranya dan sedangkan ini juga marketing spend kita juga marketing budget kita juga melampaui batas. Harusnya 600 kan di bawah 600 juta. Jadi, kita ubah nih di sini. Kita lihat dari sini, ternyata ROAS tertinggi adalah berada pada si paid search atau si Google Ads. Terus ROAS yang kedua yang tertinggi adalah di Facebook Ads. Sedangkan TikTok Ads merupakan yang paling rendah gitu. Jadi, pertama, kita bisa kecilin dulu di sini 50%. Yang paling rendah kecilin 50% dulu. Terus, yang paling tinggi, nih biar turun dulu. Yang paling tinggi kita kurangin dulu, anggaplah kita bagi rata 50 juta, 50 juta. Ini berarti ya 300. Iya kah? 3 miliar bahkan. Nah, terus di sini kita turunin juga nih 50.
Sama. Oke, baik. Eh, Nah, udah 600 juta nih. Tapi kita harus lebih lebih rendah lagi dari 600 juta. Terus di sini juga harusnya kan revenue goals-nya 1942. Di sini baru dapat 1939. Gimana caranya kita bisa nurunin marketing marketing budget tapi kita bisa naikin revenue-nya? Ada yang bisa jawab dulu? 3, 2, 1. Kayak biar cepet aku jawab sendiri. Jadi kalian kita bisa optimalkan ke yang ROAS-nya tertinggi dulu. Sama kayak tadi. Nah, di sini yang tertinggi ada sini. Hmm. Kita coba naikin dulu di sini eh, menjadi anggaplah 30 aja deh. 20 nih. Menjadi 370. Ya kan? Segini misalnya. Terus kita lihat TikTok Ads tuh tidak terlalu banyak. Turunin lagi jadi 25 aja. Bahkan 0, kan, yang 0,0. Begitupun yang ini. Kita turunin jadi 25. 25, 25 gitu. Di sini 1973. Udah achieve. Dan ini pun achieve juga kan. Nah, kalian bisa bungkus jawaban ini satu, ya kan? Tapi kalian coba lagi opsi kedua. Opsi kedua, nanti bikin lagi di bawahnya kopas yang ini, otak-atik lagi. Gitu. Jadi, yang pertama itu yang kalian jawab di intermediate. Jawaban kan itu tuh jawabannya. Nah, dari yang kalian jawab di intermediate itu utak-atik selama 2 kali, sebanyak 2 kali optionnya. Mana yang paling rendah gitu. Nanti akan ketemu tuh ya kalian ya. Revenue-nya misalnya misalnya ini marketing spend-nya memang agak tinggi, tapi revenue-nya memang jadi agak tinggi juga gitu. Ada juga yang di sininya rendah banget tapi di sini udah pas-pasan. Jadi nanti bisa dikasih opsi kayak gitu. Terus di sini mungkin kita bisa kurangin. Misal, cobain aja. Ini 140 masih achieve nggak? Masih achieve, ya kan? Terus kalau misalkan di sini kita kurangin atau kita tambahin deh 80, 80 maka achieve banget gitu. Coba kita kurangin di bagian sini. Ini yang paling kecil jadi 15 aja. Achieve banget malah nih justru. Berarti kita masih bisa kurangin lagi di sini. Menjadi anggaplah 20 aja. Masih achieve banget. Kasih 20. Kalau misalkan di sini berarti bisa dikurangin lagi. Nah, yang penting dari jawaban ini ketika kalian bikin opsi itu adalah uh, insight dan recommendation-nya. Jadi reason-nya kenapa kalian memilih bikinnya seperti ini. Itu yang panjang di bawah sini. Nanti reason-nya di sini. Jadi sini satu table, terus di sini uh, reason yang dinilai itu 3 hal yang selalu dinilai di setiap Simon Review adalah satu reason. Yang kedua itu adalah insight. Sekarang gampang ini. Pakai apa? Pakai AI. Begitupun bikin ininya sebenarnya. Tapi kalau kalian bikin ini pakai AI, kalian nanti akan lumayan tumpul di basicnya. Gitu. Aku berharap di sini tuh kalian otak-atik sendiri dulu, baru nanti kalian masukkan di AI rekomendasi yang lebih bagus. Gitu. Ini. Jadi di setiap assignment review harus ada ini. Nanti tab sini. Terus di sini tabel tabel yang lain lagi, tabel yang lain, baru di sini bikin lagi insight recommendation kayak gini. Kayak gini jawabannya nanti bentukannya. Ini juga masih bisa dikurangin nih, budgetnya kan udah cheap banget nih. Masih bisa dikurangin budgetnya. Misalnya hmm, di sini jadi lebih turun jadi 10 juta misalnya.
Kenapa yang paling kecil yang dikurangin gak yang besar? Karena yang besar ini kalau dikurangin dikit aja akan ngaruh pasti ke hasilnya di sini. Gitu guys. Sampai sini amankah untuk jawaban assignment Jadi nggak intermediate dan nggak perlu ini advance? ya kayak nggak perlu sama juga ya ininya ya revenue Betul, goal-nya ya. Ini dari tadi ngotak-ngatik nggak bisa-bisa gitu. nih. Yang penting achieve segini, nyampe. Ini kan malah lebih kan? Nah, makanya kamu bikin nanti ada 2-3 opsi karena ketika kamu nanti di real life-nya pun akan masih beberapa opsi gitu. Kamu nggak mungkin hanya menyodorkan anggaran itu hanya di satu satu opsi gitu. Sampai sini Kalau aman? kalau itu kan dikasih gambaran ya budgetnya berapa Mhm, ya. Tapi di assess di assignment itu nggak ada ini, mhm. nggak ada Apa tuh? nggak ada maksimal budgetnya sih. Hanya pembagian persentasenya doang ya. Mhm. Jadi disesuaikan aja dengan itu, persentasenya berapa. Kalau di assignment itu berarti kamu tentuin persentasenya dulu, sesuaikan gitu. Makanya nanti ada beberapa opsi kan kalian bikin. Sama nanti bikinnya itu lengkapi dulu, baru utak-atik di marketing spend-nya. Hitung dulu sampai akhir, baru utak-atik deh. Gitu guys, amankah sampai di sini? Lumayan aman, Kak. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanyakan lagi atau bingung dalam ngerjain ini, boleh tanyain ya di grup. Oke, Jangan Kak. lupa bikin folder ya. Foldernya udah di-share ke aku karena masih banyak yang belum nge-share ke aku foldernya. Soalnya kalau teman-teman tidak memasukkan dalam satu folder itu, nanti aku nggak bisa nilai dan kalian nanti nilainya akan nol. Kasihan kalian. Tuh, Yang nilai kakak ya kak? ya aku yang nilai. Waduh. Kak, Kalau mau kalau tanya nih. dapat nanti formulanya jadi pas gimana ya kayak? Apakah Bagus perlu lagi, ini lagi opsi lagi ya? perlu. Karena gini, konsepnya ketika kamu punya perusahaan ya. Terus kamu punya tim gitu bernama siapa ya? Bernama misalnya Bobit, nah Bobit lagi gue sebut. Tadi udah jadi influencer, jadi timnya kayak jurnalis gitu kan. Oke, Apa jadi kak? Dari ingat. punya tim gitu kan namanya Bobit. Nah, jadi ketika Bobit ini seorang digital marketing strategis di tempat kamu, dia akan ngajuin budget segini nih gitu kan. Untuk bisa dapetin revenue yang kamu mau dalam 1 tahun atau ROI yang kamu mau dalam 1 tahun. Nah, kamu pasti nggak akan nelan mentah-mentah dong segitu doang gitu. Berarti kamu masih mikir bisa nggak sih diefisiensi lagi, gitu kan? Dan bisa nggak sih kira-kira lebih maksimal lagi revenue-nya dengan budget yang sama? Jadi pilihannya ada dua, budgetnya sama, tapi revenue-nya lebih tinggi. Berarti yang dimainkan di mana persentasenya kan? Budgetnya sama-sama 545 juta, tapi revenue-nya bisa lebih tinggi. Gimana caranya? Nih, contoh ya, kita coba main gini. Ini 140 berarti kurangin 20 jadi 120. Kita mainin gini ya. Sini tambahin 20 jadi budgetnya sama. Revenue lebih tinggi tidak? Itu. Jadi nanti kamu fungsinya opsi itu melatih kamu. Kenapa tugasnya itu ada minimal 2 opsi? Karena nanti untuk melatih ke teman-teman semua ketika teman-teman pitching ke klien ataupun ke atasannya teman-teman. Gitu. Bahkan kalau kalian misalkan mau lebih advance lagi tuh nanti deh. Aku tunjukin tuh ada yang namanya nanti mitigasi. Mitigasi. Bentar. Kak, maaf mau tanya. Kak, Boleh. itu apakah tetap perlu dibikin PPT, Kak? PPT itu kalau kalian bikin yang media plan yang Mama Sasa, Sasa apa sih? Sasa suka. Oh, Apa berarti sih Mama suka? yang ini ya, Kak, yang advance Media plan. B, yang media Mm-mm, plan ya. mm-mm. Jadi nanti di PPT itu advance A-nya ini dimasukin di situ sebagai link, advance B-nya kamu bikin Oke, makasih, Kak. strateginya. Iya, sama-sama. Gitu. Amankah teman-teman semua?
Kalau enggak, nih stop dulu. Kenapa aku stop? Harusnya tuh stop record.